Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyepakati sejumlah langkah pemberantasan impor pakaian bekas ilegal. Dalam langkah pemberantasan ini, penanganan pertama dari hulu, yaitu importir ilegal atau produsen pakaian bekas impor ilegal. Mendak Zulkifli Hasan menyampaikan, pihaknya kembali akan memusnahkan sekitar 7.000 bal atau karung pakaian bekas impor senilai 80 miliar rupiah. Mendak Zulkifli Hasan menyampaikan, pihaknya kembali akan memusnahkan sekitar 7.000 bal atau karung pakaian bekas impor senilai 80 miliar rupiah. Hasil pengawasan bersama yang dilakukan kepolisian, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan. Zulkifli menegaskan pemerintah melarang impor pakaian bekas kecuali yang sudah diatur dan memenuhi unsur kelayakan dan sebagainya. Karena aturan nggak boleh, jadi maksudnya ilegal. Sudah nggak boleh, kedua ilegal. Itu yang kita musnahkan, yang kita sita dan musnahkan itu. Antara lain sekarang yang marak pakaian bekas. Gitu. Itu yang kita tindak. Nah, bagaimana pedagang-pedagangnya ini dulu nih, yang ilegalnya. Kalau ilegalnya nggak ada kan, yang dagang ya nggak akan jualan kan. Gitu. Untuk siapa semua ini, untuk apa kita lakukan? Tentu untuk melindungi industri dan UMKM dalam negeri. Nah, ini pemerintah juga akan melakukan pembatasan impor di lapangan bagi para pedagang yang menjual pakaian bekas impor ilegal. Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menutup impor pakaian bekas. Hal ini juga ditegaskan oleh Menkop UKM, Teten Mas Duki, yang mengaku mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan pakaian bekas ini. Kami kan dapat instruksi dari Pak Presiden, ya, untuk kepentingan melindungi para produsen UMKM di sektor tekstil dan produk tekstil. Jadi salah satu yang kita address yaitu adalah impor ilegal pakaian bekas. Ya, jadi ini yang saya kira sudah kita mulai. Jadi ini sudah dengan Kementerian Keuangan, Kementerian termasuk kepolisian ya. Kepolisian, jadi kita sudah. Nah, jadi karena ini sudah ilegal, masuknya ilegal, tentu diperdagangkan dengan secara ilegal. Teten menambahkan, bagi pedagang yang sudah terlanjur mengambil barang dan menjual pakaian bekas impor ilegal masih diberikan tenggat waktu dan diperbolehkan untuk menjual sisanya. Kemendak bersama dengan Kemenkop UKM tengah menyiapkan langkah restriksi atas masuknya produk impor, sehingga produk dalam negeri tidak terganggu produk impor. Selain itu perlu adanya literasi kepada konsumen dalam melindungi produk dalam negeri sekaligus mengetahui risiko hukum dalam menjual pakaian bekas impor ilegal. Jadi kita fokus kepada ilegalnya, karena sebetulnya kan semua kena, cuma hukumnya ya tentu proses lebih lanjut. Yang penting kita musnahkan dulu. Kalau ini ya dimusnahkan barangnya, nanti tugas aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti pelakunya, yang disidang, yang ditangkap dan seterusnya. Tapi jangka pendek ini yang kita lakukan ini adalah penyelundup ini barang disita bisa proses hukum kan perlu waktu kan. Kemendak dan Kemenkop UKM sudah membuka layanan hotline aduan UMKM terdampak untuk dibantu mencarikan solusi. Tercatat dalam periode 23 hingga 24 Maret 2023 saja, terdapat 21 total laporan yang diterima. Terdiri dari 17 laporan terverifikasi dan 4 laporan tanpa identitas yang tidak terverifikasi.